Awalnya, internet banyak digunakan hanya untuk browsing, chatting, atau email. Namun, seiring perkembangan zaman, makin banyak website, makin banyak media sosial, makin banyak pula orang manfaatin internet menjadi sarana transaksi ekonomi atau populernya disebut e-commerce. Dan e-commerce menjadi genre baru dalam dunia bisnis, bahkan menjadi penggerak ekonomi global saat ini. Situs e-commerce menjamur. Contoh terbaik adalah the phenomenon Alibaba.com asal Cina atau Amazon.com asal Amerika Serikat. Atau situs e-commerce di belahan bumi lainnya. Di Afrika ada Jumia, Namsi di Timur Tengah, Jabong di India, Lazada dan Salura di Asia Tenggara. Di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang sangat luar biasa banyak menjadi potensi yang menjanjikan sebagai pelaku ataupun pasar. Bagaimana tidak? Separuh dari 259 juta populasi Indonesia berumur kurang dari 30 tahun. Jadi tidak mengherankan bila jumlah pengguna internet Indonesia bisa semakin banyak. Jadi ekonomi digital awalnya itu mengubah perilaku orang, mulai dari perilaku berinteraksi, perilaku produksi sampai kepada mengkonsumsi suatu barang. Yang efeknya nanti itu akan mengubah mindset para pebisnis, mengubah mindset para pengusaha, mengubah mindset para pengambil kebijakan. Jadi ekonomi digital ini dianggap sebagai mendistrupsi atau merusak ya, tapi merusak dalam tanda petik, merusak atau memaksa kita untuk melakukan perubahan-perubahan yang mendasar pada segala aktivitas kita, termasuk dalam melakukan bisnis. Misalnya di fase awal dulu waktu saya masih menggeluti percetakan ya, yang masih manual, itu ordernya baik karena teman ke teman, tapi karena makin ke depan kita tinggal promosi melalui medsos dan jejaring-jejaring yang kita miliki. Dan di situ juga dengan kesibukan yang berkembang yang makin banyak, akhirnya saya mengurangi hanya mengambil pada sisi desain sampai kepada proses editingnya, finishingnya itu saya bagi ke teman yang lain. Itu proses-proses bisnis yang sebenarnya dengan digital ini kita bisa manfaatkan apapun profesi kita. Jadi yang betul-betul mau fokus pada bisnis digital oke, yang menjadikan sebagai pekerjaan sampingan juga boleh. Jadi itu kan merubah mindset kita. Jadi ada mindset digital nantinya. Ini ada mata kuliahnya, ada di topik-topiknya juga akan diinkludkan bahwa merubah mindset ini bukan persoalan mudah. Kalau diperhatikan di bukunya Carol Dweck yang kita jadikan sebagai referensi utama di dalam bicara tentang mindset. Mindset itu berkaitan dengan sistem kepercayaan. Jadi meskipun misalnya ingin merubah pengetahuan, keterampilan, sikap, tapi dasar dari sebuah mindset itu adalah belief, ya. Jadi sistem kepercayaan yang yang dijadikan dasar utama. Nah, sistem kepercayaan ini yang akan mengubah semuanya ini, akan merubah sikap, merubah pengetahuan seseorang dan mengubah nanti keterampilannya. Banyak orang yang bisa berubah itu kan hanya melihat satu hal yang sederhana, yang itu menjadi inspirasi dia sepanjang hidupnya. Jadi mindset itu sekali berkaitan dengan mental kita, sistem kepercayaan kita. Jadi kalau mindset kita terbuka, maka kita akan mudah berinteraksi dengan pengetahuan baru, dengan orang-orang baru dan lain sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan mindset digital ya, yang diadaptasi nanti ke model digital. Jadi mindset tadi itu berkaitan sistem kepercayaan yang akan mengubah ini. Nah, disandingkan dengan digital yang pasti berkaitan dengan dunia teknologi. Banyak orang mengira bahwa di digital itu tidak ada yang ketahui, padahal apapun seluruh interaksi kita sebenarnya itu terekam. Di Telkomsel kalau misalnya menggunakan operator Telkomsel akan terekam semua, kita punya data digital di sana. Begitu juga misalnya kalau menggunakan Indosat dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya tidak ada yang rahasia di dalam dunia digital itu, semua terekam.
Nah, mindset itu yang penting kita sadari, yang memungkinkan kita untuk bisa berperilaku, bermedsos, menggunakan teknologi secara bijak. Nah, oke. Lalu pertanyaan mendasarnya adalah, apa sebenarnya dan bagaimana itu bisnis digital? Banyak orang yang bertanya ke saya, apa itu lagi bisnis digital? Apa bedanya dengan bisnis konvensional? Apakah nanti mahasiswa diajarkan membuat aplikasi dan lain sebagainya? Nah, pertanyaan-pertanyaan begitu akan kita jawab pada kuliah kali ini. Lalu dari mana kita mulainya? Kita mulai dari profil kita, lulusan. Jadi di profil lulusan itu di website kita yang masih di Fakultas Ekonomi. Jadi profil lulusan itu diarahkan menguasai menjadi analis data science. Kenapa data science itu penting? Data itu menjadi faktor produksi saat ini yang paling utama. Jadi kalau dulu misalnya faktor produksi itu adalah tanah, ya, gedung-gedung, modal. Saat ini data menjadi faktor produksi yang bisa dikatakan dominan. Jadi data ini harus kita pahami betul, bagaimana ekosistemnya, bagaimana cara memperolehnya, mengolahnya, memvisualisasikannya. Nah, ini akrab disebut dengan analis data science. Bagaimana mengelola data yang sangat banyak, aplikasinya banyak. Nah, aplikasi itu yang akan kita pakai di dalam terapannya ke dunia bisnis. Nah, yang kedua adalah menjadi asisten peneliti bidang bisnis digital. Karena ini bidang baru, teman-teman ini juga angkatan baru pertama kali untuk di prodi ini. Jadi ini masih sangat langka orang yang bisa kita temui yang memahami betul siklus bisnis digital dan bagaimana caranya. Dan jika ada mahasiswa yang betul-betul ingin menguasai teknologi keuangan, fintech, jika bisa menguasai skill-skill tentang ini, kita akan membantu membuka jaringan dengan teman-teman yang praktisi di beberapa bidang ini, data science atau database, kemudian di fintech juga semuanya akan terbuka untuk saling berkolaborasi, sebagaimana dalam mindset digital itu adalah open dan collaboration. Nah, jika sekali lagi ada yang betul-betul ingin terjun ke dunia bisnis digital, ya, akan diberikan beberapa pengetahuan dasar dan praktik cerdas, dan akan sharing dengan beberapa praktisi yang sudah leading duluan di dalam bidang bisnis ini. Nah, oleh karena itu, dengan profil yang kita capai, kita membutuhkan beberapa kompetisi lulusan. Yang pertama itu adalah lulusan kita atau mahasiswa kita itu setidaknya memiliki growth mindset yang bagus. Jadi terbuka dan adaptif. Kita tidak alergi dengan pemikiran-pemikiran baru. Bahkan kalau ada yang baru, kita mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Apa sih itu? Kenapa bisa begitu dan seterusnya. Jadi tidak boleh tidak boleh mengaku. Jadi growth mindset itu mengajarkan kepada kita untuk open mind. Tidak boleh kita merasa bahwa kita yang paling cerdas, yang paling jago dan seterusnya. Nah, jadi dibutuhkan juga kecerdasan keterampilan. Jadi ada internalisasi dan eksteriorisasi pengetahuan dan keterampilan. Jadi kecerdasannya itu bukan dimiliki sendiri, keterampilan juga dimiliki sendiri. Jadi ada orang yang barangkali bisa belajar dengan melihat tutorial. Ada orang yang bisa belajar nanti dia melihat, baru dia bisa tahu, melihat secara nyata, praktis, berinteraksi langsung. Jadi explicit knowledge dan implicit knowledge itu terjadi sirkulasi yang sangat bagus, ya. Jadi apa yang kita ketahui sebisa mungkin kita bisa tularkan ke teman-teman yang lain.
Jadi prinsipnya jangan mau pintar sendiri ya, karena semakin banyak orang pintar itu sebenarnya makin bagus, supaya bisa kita saling mengisi, bisa saling mengoreksi. Nah, oleh karena itu, karena ini berkaitan dengan siklus pengetahuan yang sangat praktis, meskipun praktis kita membutuhkan juga nilai etis, estetis, dan sebagainya. Nah, ada yang bertanya nih, kenapa harus masuk ke simpati dan empati, Pak? Jadi beberapa data menunjukkan bahwa banyak orang pengguna sosial media itu kebablasan ya. Kebablasan ini dalam artian misalnya para pemburu dolar, misalnya yang YouTuber ataupun misalnya yang main Google AdSense, itu kadang menyepelekan hal-hal yang bernuansa etis, estetis. Misalnya ada gambar-gambar atau video yang tidak sepatutnya dipublis ke umum, tetapi tetap saja dipublis. Kenapa? Karena bisa mendatangkan visitor yang banyak. Nah, disitu penting kita lebih bijak untuk melihat mana yang pantas untuk di-share, mana yang melanggar hak cipta, melanggar etika umum dan lain sebagainya. Jadi tidak lepas kendali begitu. Nah, endingnya adalah kita berharap selain pengajar-pengajarnya juga dan semua sekitar saat ini untuk bisa berakhlak mulia, karena apapun teknologinya, kalau tanpa diimbangi dengan perilaku yang bagus tetap saja tidak ada guna-gunanya. Kenapa? Karena semua yang dihadirkan di sini, teknologi atau apapun, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Oke, yang paling mendasar itu adalah ini. Untuk merubah mindset itu berat memang ya. Merubah fixed mindset menjadi growth mindset. Merubah orang yang berpikiran sudah jago terus menjadi orang yang mau belajar sama orang itu berat. Mengubah orang yang tidak mau dikritik menjadi orang yang mau dikritik itu bukan hal yang mudah, tetapi kita harus upayakan. Beberapa kali saya melakukan percobaan sederhana kepada teman-teman mahasiswa. Kalau lagi membawakan materi atau kuliah, saya bertanya gini, benarkah 1 ditambah 1 itu sama dengan 2? Benar, Pak, itu sudah dari dulu begitu aturannya. 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak bisa diganggu gugat. Oke, terus saya bertanya, hari ini kita harus merubah asumsi itu, bahwa tidak selamanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada masa di mana dia tidak sama dengan 2. Saya sering dipersoal, tidak mungkin, Pak, ini menyalahi prinsip-prinsip pengetahuan dasar gitu. Saya diserang segala macam. Nah, saya tidak memberikan jawaban di sini, tapi silakan berpikir. Kalau ada yang mau menjawab, silahkan kemukakan komentar di Classroom atau di Telegram tempat kita diskusi. Di sana Anda mengemukakan pendapat-pendapat Anda. Alasan-alasannya kenapa sih 1 tambah 1 bisa tidak sama dengan 2. Ya, saya tidak akan jawab di sini. Jadi, apa sih sebenarnya bisnis digital itu? Digital bisnis atau bisnis digital? Jadi banyak orang yang mengira bahwa ini kita membuat aplikasi, membuat teknologinya dan lain sebagainya. Ini saya mohon maaf ya. Jadi bisnis digital sebenarnya adalah pemanfaatan teknologi di dalam bisnis. Jadi hanya memanfaatkan teknologi untuk bisnis. Jadi seperti rantai nilai ya, dari pedagang di desa misalnya sampai ke ekspor impor, misalnya begitu. Itu kan rantainya panjang sekali, dari sentra produksi di desa, terus ada pengumpulnya misalnya di kelurahan, terus ke kecamatan, distribusinya di kabupaten, dan masuk di kota sampai kepada misalnya di ekspor. Itu panjang sekali prosesnya. Nah, dengan teknologi ini kita akan memberikan nilai baru di dalam rantai nilai, akan memberikan nilai baru dalam produksi, akan memberikan nilai baru dalam mengkonsumsi suatu barang. Nah, itu lewat intervensi dari teknologi. Jadi bisa saja tadi dari desa langsung lompat ke eksportir atau diekspor ke luar negeri.
Bisa saja seperti begitu. Jadi akan berikan nilai yang baru dalam memproduksi, dalam operasional atau dalam mengkonsumsi. Oke, yang kedua, ini ada definisi dari Gartner yang melihat bahwa bisnis digital itu adalah mengkreasikan new business design. Jadi new business design. Jadi ada blur itu kayak kabur ya antara dunia digital dengan dunia fisik. Misalnya Gojek itu bagaimanapun banyaknya profitnya, dia tetap tidak bisa memisahkan antara dunia fisik dengan dunia digital. Misalnya Gojek, ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa bisnis digital itu begitu kalau semua di online kan, tidak. It's not about getting your business online. Bukan sekedar mengonlinekan bisnis, tetapi dia adalah sejenis bisnis model saja. Jadi bagaimana misalnya Gojek itu sudah online segala macam, tetapi dia tidak bisa memisahkan diri dari kendaraan fisiknya, motor, ya, mobil, begitu juga Grab, begitu juga Airbnb dan lain sebagainya, ataupun sewa menyewa hotel. Jadi tetap ada bisnis konvensionalnya. Teknologi itu hanya membantu untuk bisa mengefisienkan, mengefektifkan dari sebuah siklus bisnis. Seperti begitu. Nah, yang keempat, digital bisnis itu dipengaruhi oleh integrasi teknologi dan bisnis model. Jadi sekali lagi, bisnis model yang penting. Bisnis modelnya apa? Yang namanya model itu pasti ada yang sebuah konsep, ya. Ada konsep di sini awalnya, ada konsepnya. Jadi tidak bisa tiba-tiba muncul begitu. Nah, di balik konsep itu pasti ada ide. Nah, di balik ide kalau kita bisa cari terus pasti ada filsafat teknologinya dan seterusnya. Jadi sekali lagi ini adalah ide, ya, ide. Oke, baik. Jadi kita akan melanjutkan pada outline materi atau yang biasa orang sebut dengan rencana pelajaran semester. Apa yang akan kita pelajari karena ini daring, ya, masih kuliah daring. Oke, yang pertama itu digital mindset, di mana digital mindset ini kita mengacu kepada referensi dari Carol Dweck. Ini pakar manajemen perusahaan yang kita jadikan rujukan dalam membincang tentang mindset. Dia punya buku khusus untuk membahas tentang mindset. Itu teman-teman bisa mengaksesnya di perpustakaan digital kita. Oke, seperti yang saya bilang tadi, ini mindset kita dari ekonomi digital yang mendistrup semua aktivitas manusia, mempengaruhi aktivitas politik, aktivitas ekonomi, aktivitas sosial kita, interaksi kita, dan seterusnya. Terus lebih spesifik pada bisnis digital. Jadi ekonomi secara keseluruhan, kemudian fokus kepada bisnis digital yang mengubah mindset kita dalam memproduksi ataupun dalam mengkonsumsi suatu komoditi, barang ataupun jasa. Nah, di materi kedua itu bercerita tentang pengenalan bisnis digital. Jadi bagaimana sih awal perkembangan bisnis digital, kemudian dimensi-dimensinya dan ruangnya. Nah, ini penting untuk kita pahami bahwa bisnis digital itu bukan sesuatu yang tiba-tiba jadi. Bahwa teknologi pada awalnya itu adalah untuk memudahkan kebutuhan orang. Tetapi karena ada orang yang memanfaatkan untuk pengembangan bisnis, harus diterima sebagai suatu pengetahuan yang baru. Tetapi yang mesti dipahami di sini bahwa teknologi itu bukan sekadar barang-barang fisik yang berbentuk mesin. Teknologi itu bisa juga dimaknai sebagai non-empiris. Jadi teknologi itu bisa empiris, bisa non-empiris. Itu akan dibahas lebih luas dalam filsafat teknologi. Jadi filsafat teknologi punya materi-materi seputar itu. Supaya tidak terjebak saja memahami bahwa teknologi itu yang berbentuk fisik semua, tidak. Cara kita berpakaian yang dulu menggunakan karung goni misalnya terus berkembang, itu juga teknologi. Jadi ada empirisnya, ada
kebudayaannya. Jadi sekali lagi, teknologi itu adalah sebuah proses berkebudayaan. Karena dia punya proses, maka pasti dia punya awal dan evolusinya seperti apa menjadi elektronik bisnis. Nah, seperti begitu ya. Terus yang ketiga itu tentang konsep bisnis digital. Di sini akan dikemukakan berbagai model-model bisnis digital. Kita bisa belajar kepada model-model yang orang telah bangun sebelumnya, dari situ kita mengambil. Jadi prinsip di sini mengapa penting memahami model-model adalah ada prinsip ATM, ya. ATM bukan ATM yang ini ya, yang dipakai transfer uang. ATM itu prinsipnya adalah amati, tiru, dan modifikasi. Apalagi saat sekarang ini pengetahuan sangat banyak, transfernya begitu transparan. Yang berhasil itu adalah yang bisa memaksimalkan konsep ATM tadi dengan bagus. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, di dalam mengamati, meniru, dan memodifikasi itu tetap kita harus hati-hati. Jadi meskipun digital itu adalah melampaui batas-batas negara, bukan berarti kita akan mengabaikan kebijakan-kebijakan suatu negara. Disinilah pentingnya nanti dalam konsep bisnis digital, kita mesti melihat juga aspek-aspek lain, seperti kebijakan pemerintah kita, bagaimana undang-undang ITE-nya, aspek legalnya, etika, hukum di dalam elektronik bisnis atau bisnis digital nantinya. Jadi tetap memperhatikan aspek-aspek yang lain, yang non-digital. Karena sekali lagi jangan pernah berpikir kita akan memisahkan antara digital dan non-digital. Itu dua hal yang saling berkaitan. Kalau zaman-zaman dulu bisnisnya orang ada non-digital, sekarang ada digital. Berarti itu adalah kombinasi saja sebenarnya. Nah, mindset itu yang mesti kita pahami bersama, bahwa bukan sekedar mengonlinekan bisnis ya, atau mengonlinekan bahan ajar, tidak. Kalau misalnya di dunia non-digital ada interaksi, ada emosi ya, sebisa mungkin dalam dunia digital termasuk dalam mengajar itu juga terlibat emosi-emosi kita ya, ada interaksi ya. Nah, ini kan meskipun sekarang ini kita seperti berbicara dengan benda mati ya, dengan laptop bicara sendiri depannya, tapi kita membayangkan saja bahwa di situ ada orang yang akan melihatnya, yang akan menilainya, yang akan memberikan feedback terhadap apa yang kita sampaikan. Oke, selanjutnya adalah topik tentang infrastruktur bisnis digital. Jadi bicara infrastruktur itu bukan sekedar jalan saja, jalan, jembatan ya, tapi hard dan soft infrastructure. Nah, karena ini kita bicara tentang yang ini tidak bisa dipisahkan ya, antara yang hard dengan yang soft. Oleh karena itu di dalam infrastruktur ini akan kita bicarakan. Ini ada mata kuliahnya. Jadi saya salah ketik lah dia. Customer Relation Management, Enterprise Resource Planning, dan Supply Chain Management. Jadi bagaimana membangun relasi dengan konsumen, bagaimana manajemennya. Nah, berkaitan dengan Enterprise Resource Planning, kita punya dua mata kuliah berkaitan dengan planning ini, yaitu mata kuliah tentang system thinking dan design thinking. Itu akan mengajarkan kita bagaimana memanajemen, merencanakan sebuah resources, sebuah sumber daya. Jadi system thinking dan design thinking itu dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Ini ada mata kuliah tentang supply chain management. Seperti yang contoh yang tadi, bagaimana rantai nilai suatu produsen yang diproduksi oleh desa, misalnya. Jadi saya memproduksi terus dijual kemana, siapa yang membelinya, suppliernya siapa, dan seterusnya. Ya, itu ada mata kuliah khususnya. Di sini kita memberikan pengantar apa sebenarnya itu supply chain. Nah, yang topik selanjutnya itu berkaitan dengan strategi bisnis digital. Nah, setelah bicara tentang konsep infrastruktur, sekarang
strateginya seperti apa. Nah, kita punya mata kuliah tentang manajemen strategi yang akan kita usulkan pada manajemen strategi bisnis digital. Jadi tentu akan ada manajemen strategi secara umum dan manajemen strategi secara khusus untuk bisnis digital. Strategi yang lain adalah bagaimana mengoptimalkan search engine dari Google, jadi promosi website dan seterusnya. Ini biasa kita membawakan promosi web, tapi website kita tidak sempat kita promosikan dengan bagus. Ya mungkin karena aktivitas utama kita adalah mengajar ya, bukan mendalami search engine optimizer. Jadi saya biasa serahkan kepada ada alumni kita yang fokus kepada pengembangan web. Itu biasa yang membantu kita untuk materi-materi ini. Nah, ini ada materinya juga. Jadi media social analysis, dan ada juga tentang web development dan management. Itu ada websitenya. Nah, strategi yang lain adalah kita sedikitnya harus memahami tentang economic behavior. Jadi kalau bicara economic behavior, pasti bukan sekadar konsumennya, tapi juga perilaku produsen, perilaku distributor, ya. Jadi karena kita akan membangun sebuah sistem nih, berarti perilaku dalam ekonomi itu sebisa mungkin banyak ditahu pelakunya, produsennya, konsumennya, distributornya, sehingga model kita bisa lebih mewakili sebuah sistem dalam bisnis digital. Nah, yang terakhir untuk strategi adalah pemanfaatan jaringan. Nah, jaringan di sini dimaknai jaringan digital, tetapi bukan berarti bahwa jaringan-jaringan yang digital seperti jaringan kelembagaan itu kita abaikan. Karena kita adalah prodi baru, harus mengoptimalkan jaringan-jaringan yang non digital ataupun yang digital. Nah, yang terakhir adalah sekaligus sebagai pengantar untuk tugas akhirnya nanti, itu bagaimana bisa membuat karya ya, bisa karya yang berbentuk prototipe bisnis ataupun yang sudah jalan bisnisnya, itu bisa menjadi upaya untuk membangun usaha. Nah, di sini akan diawali bagaimana sebenarnya mempresentasikan ide, ataupun kalau sudah ada yang punya usaha, bagaimana proses pengembangannya. Jadi mulai dari sekarang semester 1 ini dan semester selanjutnya sudah memikirkan kira-kira bidang-bidang apa yang saya mau kembangkan, topik-topik apa yang saya mau kaji lebih jauh dan seterusnya. Nah, networking ya, ini penting untuk melihat ini bahwa networking itu dengan di sini saling terkait. Hampir semua mata kuliah di sini sebenarnya saling terkait ya. Jadi ini satu kesatuan. Nah, yang terakhir itu adalah dalam membangun usaha kita mesti juga mengetahui tantangannya, peluangnya, masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, mata kuliah dasar di ekonomi tidak bisa kita tinggalkan, kayak mikro dan makro dan manajemen akuntansi. Itu adalah tools dasar kita yang akan kita gunakan, yang akan kita sandingkan dengan perangkat-perangkat teknologi yang lain. Oke, saya kira ini sebagai pengantar perdana mata kuliah kita. Mudah-mudahan referensi-referensi bisa dicari sedari awal di perpustakaan kita. Saya kira demikian untuk sementara. Namanya pengantar, mudah-mudahan betul memberikan pengantar